Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Ihwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali ngaji kita. Alhamdulillah atas izin Allah. Mudah-mudahan ngaji kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan siapa saja yang mengikuti sunnah-sunnahnya, melanjutkan perjuangannya. Mudah-mudahan kita bagian di dalamnya yang mendapat pertolongan di dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk di materi, ya seperti biasa, saya biasanya murojaah dulu, ya. Kita telah membahas kemarin yaitu seputar kalam, ya. Sebuah kalimat ya kemudian akan dianggap sebagai kalam itu ketika memenuhi 4 unsur menurut Ibnu Al-Ajurum. Yang pertama al-lafdu, yaitu suara yang mencakup sebagian dari huruf hijaiyah. Yang kedua al-murakkabu, yaitu tersusun. Al-mufidu, memberikan faedah, maksudnya bisa difahami oleh lawan bicara. Bilwat'i, dilakukan dengan sengaja atau sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Terus berikutnya, kemarin kita sudah membahas juga kalimah atau kata. Dalam bahasa Arab itu hanya ada 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Ya, isim itu meliputi kata benda, kata sifat, nama, dan semua hal yang tidak berkaitan dengan waktu. Itu isim sebenarnya seperti itu. Lah fi'il ini meliputi apa? Kata kerja. Kata kerja itu meliputi apa? Peristiwa dan waktu. Sedangkan huruf ini kata bantu saja. Dia kata bantu. Keberadaannya untuk membantu agar satu kata dengan kata yang lain bisa sesuai dengan kaidah bahasa Arab, kemudian maknanya menjadi sempurna. Sehingga huruf ini tidak memiliki makna kecuali digabung dengan kata yang lain. Kemarin juga kita sudah tahu tanda-tanda isim ada 4, yaitu beri'rab jar, kemudian kemasukan alif lam, kemudian tanwin, dan kemasukan huruf jar. Ya, ini tanda-tanda isim. Jika terdapat kata, kemudian ada salah satu di antara tanda ini, maka sudah layak kata tersebut disebut sebagai isim, bukan fi'il, bukan huruf. Kemudian fi'il memiliki 4 tanda juga. Yang pertama qad, sin, saufa. Qad, sin, saufa ini berada di depan. Sedangkan ta ini tak sukun atau tak taknis sakinah. Ya, itu berada di belakang. Sedangkan huruf tidak memiliki tanda, baik tanda isim maupun tanda fi'il. Ya. Fal ismu wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kemudian i'rab. Ya, i'rab itu apa? Taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran.
i'rab adalah perubahan akhir kata karena perbedaan amil-amil atau faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ad-dakhilati yang masuk alaiha terhadap kata tersebut. Lafdan baik perubahannya secara lafaz tanpa au taqdiran atau perubahannya ini dikira-kirakan. Pembagian i'rab ada 4 yaitu rafa, nasab, jar dan jazm. Isim memiliki 3 yaitu rafa, nasab dan jar. Wala jazma fiha, tidak ada sama sekali i'rab jazm di dalam isim. Fi'il memiliki 3 tanda, rafa, nasab, jazm. Ya, tidak ada sama sekali tanda i'rab jar di dalam fi'il. Ya, kebalikan kalau isim tidak ada jazmnya, kalau fi'il itu tidak ada jarnya. Ya, tapi kedua-duanya punya rafa dan nasab. Terus kemarin kita sudah sampai di tanda rafa yang dhammah, ya. Liraf'i arba'u alamatin. Rafa memiliki 4 tanda. Yang pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Dhammah menempati berapa tempat? Ya, fa'amal dhammatu adapun dhammah fatakunu alamatan. Dhammah sebagai tanda liraf'i bagi i'rab rafa fi arba'ati mawadi'a di dalam 4 tempat. Yang pertama fil ismil mufradi di dalam isim mufrad. Yang kedua wa jam'i taksiri dan jamak taksir. Yang ketiga wa jam'il muannatsis salimi dan di dalam jamak muannats salim wal fi'lil mudhari'i dan dalam fi'il mudhari' alladzi lam yattasil yang tidak bersambung bi akhirih terhadap huruf akhirnya. Yang tidak bersambung itu apa? Syai'un sesuatu pun. Ya, sesuatu apapun itu bisa alif nun, ya nun atau wawu nun. Ya. Alhamdulillah kemarin sudah sampai itu. Sekarang kita masuk di yang nasab. Saya pakai sini dulu ya. Oh, yang wawu juga kemarin sudah ya. Wawu menempati 2 tempat, yaitu jamak mudzakkar salim dan asma khamsah. Ya. Alif menempati 1 tempat, yaitu isim musanna. Ya, kemudian nun menempati 1 tempat, yaitu al-af'al al-khamsah, yaitu fi'il-fi'il yang 5. Yaitu fi'il yang didahului oleh ya atau ta, belakangnya wawu, alif atau ya nun ya. Wawu nun, alif nun atau ya nun. Sekarang kita masuk di nasab. Ya, nasab. Nasab memiliki 5 tanda. Yang pertama fathah. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan kemarin, yang paling atas ini adalah tanda yang utama. Ya, ini tanda utama. Berarti bawah-bawahnya ini adalah tanda cabang. Ya, bukan yang utama. Fathah menempati berapa tempat? Menempati 3 tempat. 2 isim, 1 fi'il. Yang pertama isim mufrad. Ya. Apa itu isim mufrad kemarin? Isim Isim satu. ya Isim satu. isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Ya. Contoh al-muslimah. Ya, nanti ketika di dalam prakteknya ketika ada isim mufrad i'rabnya nasab, maka tanda nasabnya menggunakan fathah. Contoh al-muslimah. Gini. Yang kedua yaitu jam'ut taksiri. Jamak taksir apa kemarin?
jamak yang perubahannya tidak beraturan. Ya, kadang ditambah, kadang dikurang, kadang beda huruf harokatnya saja gitu. Ya. Nah, nanti kalau ada jamak taksir ketika nasab, ya tanda secara fisik, ya dia menggunakan apa? Yaitu menggunakan fathah. Contoh ar-rusulah. Ya. Berikutnya adalah fi'il mudhari as-sahih al-akhir, yaitu fi'il mudhari yang sahih. Sahih itu terbebas dari huruf penyakit atau huruf ilat. Lah, penyakit itu apa saja? Wawu, alif, dan ya. Al-akhiri di bagian akhir. Contoh huruf ba ini sahih akhir. Ya, ini sahih akhir. Layyad riba. Ya, layyad riba. Dengan catatan, ini didahului oleh amil nasab. Ya, ini amil nasab. Amil itu faktor yang mempengaruhi, ya. Nasab berarti mempengaruhi kata berikutnya menjadi nasab. Ya, jadi ini ada 3, ya, fathah menempati 3 tempat. 2 isim, 1 fi'il. Oke, kita masuk di kitabnya, ya, kalau sudah ada gambaran. Alamatun nasbi. Walin nasbi, i'rab nasab memiliki khamsu alamatin, 5 tanda. Al-fathatu yang pertama fathah, ini tanda utama. Wal alifu dan alif, ini tanda cabang. Wal kasratu dan kasroh, ini juga tanda cabang. Wal ya'u dan ya, dan yang kelima ini adalah hadzfun nun, membuang huruf nun. Ya, jadi tandanya itu dengan membuang huruf nun. Wa ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu dia fathah itu alamatan sebagai tanda lin nasbi bagi i'rab nasab fi salasati mawadi'a, di dalam 3 tempat. Yang pertama, fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad. Yang kedua, wa jam'i taksiri, dan di dalam jamak taksir. Dan yang ketiga, wal fi'lil mudhari'i, dan di dalam fi'il mudhari. Ketika apa? Idza dakhala, jika masuk alaihi kepada fi'il mudhari tadi, apa yang masuk? Nasibun, faktor penasab. Ya, harus ada ininya, harus ada nasibnya. Nasib itu faktor penasab, ya. Walam yatasil, dan tidak bersambung bi akhirihi, terhadap huruf akhirnya pada fi'il mudhari tadi, syai'un, sesuatu pun, ya. Ini bisa alif nun, ya nun, dan wawu nun, ya, seperti itu. Nah, coba kita praktekkan sebentar. Saya bukakan kitabnya. Tadi boleh tanya dulu, Silakan. yang cirinya nasab sama rofa, yang fi'il mudhari'nya itu sama beda ya? Alladhi. Beda. Beda, Pak. Kalau rofa kan pakai dhamma. Oh iya dong. Tapi maksudnya Iya. fi'il mudhari'nya, bentuk fi'il mudhari'nya tidak termasuk wawu nun, alif nun, ya nun. Bukan. Nanti yang di bawah sendiri itu. Jadi fi'il mudhari yang bisa dipengaruhi cuma 2. Fi'il mudhari sahih akhir dan af'al khamsah ini, ya. La fi'il mudhari sahih akhir itu nama lainnya fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Ya, Oke. seperti itu.
Kita cari yang harokatnya fathah, huruf akhirnya. Ya. Inda. Isim fi'il apa huruf ini? Inda. Isim. 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 Isim dia ya. Dia masuknya ke sini dia. Dzaraf. Ya. Coba antum lihat di ini ya. Yang di ini. Nah ini udah tak jadiin satu sini. Ya, mana? Ini ya, indah. Mana indah ini? Indah dia. Ya dzaraf dia. Ya dzaraf itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Ya kebetulan ini keterangan tempat. Nah, indah karena dia fathah, ya berarti dia masuk yang mana? Ya, dia masuk yang mana dia? Isim mufrad apa jamak taksir? Kan dia tadi sudah tahu isim, ya kan? Nah, ini masuk mufrad apa jamak taksir kira-kira? Saya mufrad. Ya, ini masuknya ke isim mufrad. Terus Buddha. Nah, Buddha ini. Nasab lagi ini. Nah, ini masuk ke mana ini kira-kira? Isim mufrad, jamak taksir atau fi'il mudhari? Kalau fi'il mudhari mungkin enggak dia? Enggak mungkin. Enggak mungkin ya. Kenapa fi'il mudhari? Yaitu fi'il yang depannya ya atau ta, Ya, terus. alif atau nun Terus. ya. Nanti insya Allah sampai di fi'il mudhari insya Allah. Nah, di sini maka tinggal dua kemungkinan, isim mufrad atau jamak taksir. Ini maksudnya yang mana ini? Mufrad. Isim mufrad. Taghyiran. Nah, ini fathah lagi nih, nasab nih. Ya, tandanya menggunakan fathah ini. Mungkin tidak dia fi'il mudhari saya akhir? Mungkin tidak dia? Enggak Depannya mungkin. tak loh ya. Enggak mungkin. Mungkin dan Depannya tak loh padahal. Karena ada tanwin. Betul. Karena ada tanwin. Karena ada tanwin ini ya. Tanwin ini yang menjadikan kata tersebut pasti isim ya. Tanwin ini yang menjadikan kata ya tersebut menjadi pasti isim. Bukan fi'il atau huruf. Nah, ini berarti masuk yang mana ini? Ya. Isim mufrad jamak apa atau jamak taksir ini? Mufrad. Isim mufrad. Iya, ini masuknya ke isim mufrad. Bisa ya, insya Allah ya. Tidak begitu sulit insya Allah. Ada yang mau ditanyakan dulu silakan. Pokoknya satu materi, satu pembahasan, langsung kalau tidak paham ditanyakan sehingga tidak menjadi beban. Kalau tidak ada saya lanjut ya. Terus yang tanda kedua yaitu alif. Alif menempati satu tempat. Yaitu apa? Asma khamsah. Isim-isim yang 5. Abaka, akhaka, hamaka, faka, dan zamalin. Ya. Kalau kita sering baca Asmaul Husna itu kan ada apa? Dzal jalali wal ikram. Ladanya itu ini termasuk asma khamsah di situ. Ya, termasuk asma khamsah. Ra'aitu Aba Bakrin. Aku melihat Abu Bakar ya. Aba Bakrin fathah pakai alif. Aba panjang Bakrin. Tidak menggunakan wawu ya. Abu Bakrin tidak, tapi Aba Bakrin ya. Seperti itu. Kalau ini kan kemarin ketika rafa dia menggunakan wawu, ya kan? Menggunakan wawu. Ketika nasab dia menggunakan alif ya menjadi abaka itu ya.
Nah, ini contoh-contohnya yang alif ini jarang ya. Pokoknya yang sering itu fathah ini. Terus yang ketiga, yaitu kasroh. Kasroh menempati satu tempat lagi. Ya, alif satu tempat, kasroh satu tempat. Alif itu, kasroh itu apa? Jamak muannats salim. Ya. Jadi nanti jangan terkecoh ketika ada jamak muannats salim, kok harokatnya kasroh, maka kemungkinan dia dua. Ya, bisa jar, bisa nasab. Coba kita lihat. Jamak muannats salim menggunakan kasroh juga. Ya kan, ini menggunakan kasroh. Ya. Nah, ini nasabnya juga menggunakan kasroh. Terus bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya adalah amilnya atau faktor yang mempengaruhi di depannya. Misal, kalau ada lafadz minal muslimati, maka lafadz al muslimati itu nasab apa jar? Jar. Cer. Jar ya. Meskipun sama-sama tulisannya al muslimati. Itu ya. Bisa difahami nih. Ya ini sama soalnya jamak muannats salim dengan yang nasab dan jarnya itu sama. Ya. Insya Allah ya, jamak muannats salim itu tidak perlu dijelaskan kembali ya, di atas kemarin sudah kan. Jadi makanya yang rofa ini memang kalau udah paham ini, nah, ke bawah itu lebih cepat insya Allah. Terus oh ya silakan. Kalau untuk jamak muannats salim, untuk tanda nasabnya bagaimana ya Ustaz ya? Kalau tadi kan al muslimati minal pakai min ya. Itu kan jar. Kalau nasab tandanya bagaimana? Oh penyebabnya, amilnya. Betul amin ya Ustaz. Ambilnya itu yang warna merah ini, Ustaz. Yang warna merah banyak ini semua ambil yang menjadikan nanti muslimat itu menjadi nasab. Nah, itu belum kita bahas, ya. Tapi ini tak kasih bocoran. Ketika menjadi objek, ya, lafadz muslimat ini menjadi objek. Misal, aku melihat orang-orang muslimah, ya, maka saya mengatakan ra'aitu al-muslimati. Ra'aitu aku melihat al-muslimati kan menjadi objek nih. Nah, dia hukumnya nasab. Tanda nasabnya menggunakan apa? Dilihat kalau dia jamak muannats salim berarti menggunakan kasroh. Seperti itu Ustaz. Bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut di ya. 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 Baik, ya. Ya, sebagai tanda nasab menempati dua tempat. Yang pertama isim musanna. Apa kemarin isim musanna itu? Isim menunjukkan dua. Menunjukkan dua orang. Ya, menunjukkan dua makna ya, dua sesuatu lah. Ya, contoh al-muslimaini. Ya. Jadi nanti jamak mudzakkar salim juga sama. Seandainya ini harokatnya saya hapus nih. Ya, misal ini harokatnya saya hapus misalkan. Nah, ini saya besarkan. Secara penulisan sama enggak ini? Misalkan harokatnya saya hapus ini. Hurufnya sama enggak ini? Antara ini sama ini. Sama. Sama kan? Cara bacanya bagaimana? Beda. Kalau ini aini, ya kuncinya di sini. Ini bacanya aini. Ya, yang atas atau isim musanna itu bacanya aini. Kalau ini bacanya ina. Ya. Bedanya itu. Kalau aini itu musanna. Kalau ina itu jamak mudzakkar salim. Itu ya. Misal dalam surat Al-Baqarah itu ada Rabbana waj'alna muslimaini laka. Muslimaini. Ya, muslimaini berarti dua orang. Nah, di situ yang dimaksud siapa?
ya, Ibrahim dan Ismail. Ya, di juz 1 halaman sebelum terakhir paling atas itu ada lafaz Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan. Ya, yang kedua ini jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim ya, dia tanda nasabnya menggunakan ya juga. Ya, cuman belakangnya itu ina. Ya. Sebelum ya itu kasroh, setelah ya itu fathah. Kebalikan dengan ini. Sebelum ya itu fathah, setelah ya itu kasroh. Ya. Jadi tanda jarnya bukan nunnya ini ya. Tanda jarnya bukan nunnya tapi ya-nya. Ya. Ini juga sama, bukan nunnya tapi ya-nya. Ya. Bisa difahami nih. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ya. Ustaz, bagaimana untuk membedakan Ustaz, antara isim masna dengan muzakkar salim Ustaz? Ketika misalnya kita lagi baca kitab kita ketemu mungkin yang apa namanya itu perasaannya kita ini sudah isim masna tapi ternyata muzakkar salim. Jadi bagaimana Ustaz untuk membedakannya Ustaz? Cara membedakannya dilihat makna-makna sebelumnya. Gitu. Misalkan di dalam surat itu, misalkan dalam surat Al-Baqarah tadi, sebelumnya itu sudah bicara Ibrahim sama Ismail. Ya, wa yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Setelah itu berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antal. Nah, setelah itu ada lafaz, Rabbana waj'alna muslimaini. Muslimaini. Nah, di situ muslimaini siapa? Ibrahim dan Ismail. Jadi dilihat makna sebelumnya itu. Tapi kalau apa namanya itu kita itu sebagai kaum muslimin mestinya begini-begini lah nanti ya Allah jadikanlah kami itu orang-orang muslim yang pasrah gitu. Berarti Allahumma ij'alna misalkan muslimina, bukan muslimaini tapi muslimina. Jadi dilihat dari sisi makna-makna sebelumnya gitu. Itu yang nanti apa namanya membedakannya, cara membedakannya. Gitu Ustaz ya. Iya siap Ustaz. Berarti harus ditahu maknanya sebelumnya Ustaz. Iya betul, harus tahu makna konteks pembicaranya seperti apa gitu. Kalau kita membicarakan sesuatu yang dua, maka sudah pasti di situ isim musanna, bukan jamak mudzakkar salim. Kalau kita yang konteks kita bicarakan itu banyak orang, berarti itu jamak mudzakkar salim. Ya, jadi harus lihat konteksnya seperti apa gitu. Bisa difahami? Siap Ustaz, siap insyaallah. Ya. Baik, sekarang kita yang hadfun nun, membuang huruf nun. Yaitu masuk pada apa? Al-af'al al-khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Yang pertama, ya contoh la yadribu, aslinya yadribuna. Ya ini tak tuliskan. Yadribuna aslinya. Bentar, saya tuliskan. Yadribuna. Aslinya begini ketika rafa. Ya. Kan rafa tandanya menggunakan apa? Ya. Rafa tandanya menggunakan apa kemarin? Masih ada? Fathah. Doma. Menggunakan ini, Nun. menggunakan ini Oh. nun, af'al khamsah. Ya Oh. diingat af'al khamsah, bukan fi'il mudhari saya akhir, tapi af'al khamsah. Ini kan seperti ini kan? Nah, ketika nasab ya, dia dibuang nunnya seperti ini. Ya seperti ini. Ya ini. Ya. Ini nunnya dibuang lah. Terus ditambahi alif. Nah, harus ditambahi alif. Alif di sini namanya alif tafrik. Apa itu alif tafrik?
alif yang membedakan antara wawu di sini ya dengan wawu-wawu yang lain. Lah wawu di sini namanya wawu jamak. Namanya apa tadi? Wawu jamak. Apa yang dimaksud wawu jamak? Wawu yang menunjukkan bahwa pelaku yang melakukan ini pekerjaannya itu banyak orang. Ya. Layyadribu berarti mereka benar-benar tidak akan. Mereka, kita menerjemahkan mereka tidak akan memukul. Gitu ya. Mereka tidak akan memukul. Ya, mana yang menunjukkan mereka wawunya ini? Nah, ini wawunya ini yang menunjukkan ini apa namanya itu? Pelakunya ya. Sehingga wawu ini kalau ditanya mahalnya apa, kedudukannya apa, rofa, nasab, apa jar. Ya. Statusnya ini rofa, nasab, apa jar. Kita lihat di sini. Ya. Maaf, kita lihat di sini aja. Ini. Kita lihat yang yaf'aluna. Atau yaf'uluna ini. Ini Arabnya apa ini? Warna biru, Arabnya apa? Rofa. Ya. Jadi yang warna biru rofa, yang warna merah itu apa namanya? Nasab. Kemudian yang hijau itu jar. Itu ya sudah tak kasih warna agar mudah untuk difahami. Kenapa Kak rofa? Karena sebagai pelaku ya, nanti pelaku hukumnya rofa. Nanti insya Allah kita sampai. Insya Allah. Begitu, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya menerjemahkan kitabnya ya. Jadi tadi yang hadpun nun tuh tanda nasobnya itu hilangnya Dengan nun aja membuang gitu nunnya. ya? Iya, dengan hilangnya nun, bukan wawunya ya. Iya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa wawu di af'al khamsah ini bukan sebagai tanda rofa ya atau nasab atau jar, bukan ya. Tapi nunnya kalau kemarin sebagai tanda rofa kan, lah ini tanda nasabnya dengan hilangnya nun gitu ya. Dengan hilangnya nun maka fi'il tersebut fi'il yang nasab, bukan fi'il yang rofa sebagaimana kemarin ada nunnya. Begitu. Oke, kita masuk di kitabnya. Kita masuk di kitabnya. Sini. Wa amal alifu, adapun alif. Fatakunu alif itu alamatan sebagai tanda. Lin nasbi bagi i'rab nasab. Fil asma'il khamsati. Di dalam isim-isim yang 5. Nahwu contoh. Ra'aitu, aku melihat. Nah, ini posisinya sebagai objek ini. Ya. Ra'aitu, aku melihat abaka, bapakmu, wa akhaka, dan saudaramu. Wa ma, dan contoh-contoh asbaha yang mirip ya atau yang sama. Dzalika dengan abaka wa akhaka. Ya, maksudnya ya berarti ra'aitu famaka misalkan, ra'aitu zamalin, ra'aitu hamaka, ya, misal seperti itu. Wa ammal kasratu, adapun kasroh, ya, fatakunu kasroh itu alamatan sebagai tanda lin nasbi bagi i'rab nasab fi jam'il mu'annasis salimi, di dalam jamak mu'annas salim. Kemudian ya wa ammal ya'u fatakunu alamatan, ya fatakunu maka yaitu alamatan sebagai tanda lin nasbi, ya, bagi i'rab nasab fit tasniyati wal jam'i, di dalam isim tasniyah. Maksudnya di sini isim tasniyah atau isim musanna sama ya. Isim tasniyah wal jam'i. Jam'i di sini maksudnya bukan jamak taksir atau jamak muannas salim, bukan. Tapi jamak mudzakkar salim. Ya, jamak yang menunjukkan laki-laki. Terus wa amma hadfun nuni. Adapun tanda nasab yang hadfun nun ini ya,
fatakunu dia hadfunun, fayakunu hadfunun ini alamatan sebagai tanda. Lin nasbi bagi i'rab nasab fil af'alil khamsati, di dalam fi'il-fi'il yang 5. Alladzi rafuha, yang rafa'nya af'al khamsah ini bisa batin nuni, dengan tetapnya huruf nun. Ya, kemarin kan apa namanya yang rofa itu kan tandanya dia ada nunnya, ya, menjadikan dia rofa kan. Nah, ini nah ini mana dhamma wawu alif nun ini ya. Ini kan ada nunnya kan. Nah, seperti itu. Nah, ketika nasab itu dibuang nunnya. Ya. Kita praktek cari kata yang nasab. Mana yanhadha ini? Yanhadha ini isim fi'il apa huruf dia? Huruf Ya. Fi'il. Ayo. Isim fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il ya. Lah ini namanya amil nasab. Ya. Di mana amil nasab ada di sini? Nah ini. Ini amil nasab. Nah, ini hurufun nasbi ini ya. Hurufun nasbi ada an, ada lam ta'lil, ada lam juhud, ada fa sababiyah, ada hatta ya. Ini secara lafdiyah ya, maksudnya fungsinya itu untuk menasabkan ya. Terus penjelasannya apa-apa ini nantilah ya, biar fokusnya tidak kemana-mana. Hatta ini termasuk yang menasabkan. Contoh, hatta yanhadha. Jadi nanti kalau ada fi'il mudhari, ya fi'il yang didahului ya, ta, alif, dan nun, ketika kemasukan hatta, maka i'rabnya menjadi nasab. Seperti ini, yanhadha. Aslinya yanhadhu dia. Kemasukan hatta menjadi yanhadha. Ini tanda nasabnya menggunakan apa ini? Fathah. Fathah. Kenapa menggunakan fathah? Kita kembali ke sini ya. Kembali ke pembahasan utama. Kenapa menggunakan fathah? Fi'il Ya. mudhari' sahih akhir. Fi'il mudhari' sahih akhir ya. Ini bukan berupa wawu, alif atau ya. Ya, huruf dotnya kan bukan wawu juga bukan, alif juga bukan, ya juga bukan. Oke. Wali annal fikra, al-fikra. Nah, ini nasab juga nih. Ada nasabnya pakai apa ini? Anna. Fathah. Tanda nasabnya pakai fathah. Fathah. Si mufrad. Mungkin enggak ini fi'il? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Alif lam. Karena ada alif lam. Oke, baik. Kenapa ini fathah? Masuk ke sini lagi. Ya. Mufrad. Isim mufrad ya. Al-fikr itu mufrad, jamaknya itu afkar. Ya. Al-fikr itu mufrad menunjukkan mana tunggal. Ya, kalau afkar itu berarti jamak ya, pemikiran-pemikiran. Kalau fikir pemikiran gitu. Mafahima. Nah, mafahima. Ya, ini nasab juga menggunakan fathah. Ya. Mungkin enggak ini fi'il? Gak mungkin kan ada alif lam. Karena ada alif lam. Oke, tinggal dua kemungkinan ya. Isim mufrad atau jamak taksir. Jamak taksir. Taksir. Jamak taksir ya. Ini mufradnya itu fahmun. Ya, mufradnya fahmun, jamak taksirnya mafahim. Bagaimana cara mengetahuinya, Ustaz? Nah, ini harus sering-sering buka kamus kalau ini. Ya, sering-sering buka kamus. Hadhil mafahimah ini sama ya dengan sebelumnya, tidak perlu.
Suluka, ini satu kata sendiri. Suluka sendiri, hunya sendiri. Suluka. Nah, ini menggunakan fathah ini. Ya. Masuk yang mana ini? Isim mufrad, ya, jamak taksir atau fi'il mudhari sahih akhir. Yuk, masuk yang mana? Ada yang tahu? Masuk mana? Isim mufrad. Masuk ke isim mufrad. Ya, masuk isim mufrad. Jadi kalau kita lihat di sini paling banyak itu fathah kan? Makanya di sini fathah itu sebagai tanda utama. Paling banyak fathah. Oh, dimaksud tanda utama tuh yang sering muncul gitu tadi. Ya apa ya? Sebenarnya enggak seperti itu juga ya, tapi faktanya memang seperti itu. Jadi tanda utama itu kan harokat kan sebenarnya. I'rab itu harokat itu loh, tanda utamanya harokat. Lah domah itu untuk siapa? Untuk rofa. Nasab apa tuh fathah untuk siapa? Untuk nasab. Kasrah itu untuk siapa? Untuk jar. Sukun untuk siapa? Untuk jazm. Gitu ya. Kan harokat cuma ada 4 itu kan. Itu. Tapi pada faktanya tanda-tanda yang apa namanya itu utama itu yang sering muncul itu. Tapi apakah selalu seperti itu? Tidak juga sebenarnya. Ya, kenapa? Tinggal konteks pembicaranya seperti apa. Ya. Kalau pembicaranya banyak ke jamak mudzakkar salim ya nanti ya yang mendominasi gitu. Kalau konteks pembicaranya itu banyak ke mana itu af'al khamsah ya berarti nanti af'al khamsah yaitu dengan dibuangnya. Nah, di sini ada af'al khamsah. Hatta yughayyiru. Nah, hatta yughayyiru. Ya, aslinya apa? Yughayyiruna. Nah, aslinya yughayyiruna kemasukan apa? Hatta. Ya, ini termasuk apa? Af'al khamsah. Ya. Af'al khamsah itu intinya begini, kalau ada fiil, ya ada fiil, depannya ta, ya atau ya, belakangnya itu berupa wawu, ya, alif atau ya, wawu, alif atau ya, ya. Nah ini kan wawu kan, ya dah. Nah, maka ini masuk af'al khamsah. Ya, ketika rafa ada nunnya. Ya, ketika nasab dan jazm nanti nunnya dihapus, dihilangkan. Itu ya. Ketika rafa itu ada nunnya semua ini. Wawu, nun, alif, nun, ya, nun. Ya, kemarin sudah kita bahas itu. Nah, nanti ketika nasab nunnya dihapus. Berarti tinggal wawu, alif, atau ya. Gitu ya. Hatta yughayyiru. Ya, di sini ada alifnya kan? Nah, ini namanya alif apa tadi? Masih ingat ada? Tafrik apa? Alif tafrik. Tafrik. Ya, fungsinya tadi untuk apa? Jamak. Untuk membedakan wawu di sini wawu jamak dengan wawu yang lain. Itu. Ya. Izin bertanya Ustaz boleh? Silakan. Untuk yang af'al khamsah ya. Jadi kan ada tanda-tanda di akhir itu adalah ada kayak juga yiru pakai wawu, ada alif sama ada ya. Kalau untuk dari sisi arti, tanda-tanda yang di akhir itu menunjukkan beda arti atau bagaimana Ustaz? Itu menunjukkan beda arti. Ya, menunjukkan beda arti. Insya Allah nanti pas masuk di pembahasan isim dhamir kami bahas insya Allah. Kalau untuk wawu ya itu artinya jamak, menunjukkan banyak pelakunya. Ya. Berarti di sini yughayyiru mereka merubah gitu. Ya. Mereka merubah. Kalau untuk alif itu maknanya dua orang. Ya. Mereka berdua merubah yughayyiru berarti nanti. Nah, yang ya itu untuk kamu tapi perempuan. Ya itu untuk kamu tapi perempuan. Hatta yughayyiri nanti gitu.
tughayyiri, mohon maaf, hatta tughayyiri. Nah di sini nanti pakainya ya. Nah itu kamu perempuan. Ya kamu tapi untuk perempuan, karena nanti di dalam bahasa Arab itu untuk kata kerja kamu perempuan dan kamu laki-laki itu berbeda. Gitu Ustadz Indra tadi ya kayaknya ya. Ya, Ustaz, syukron. Afwan. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Silakan. Ustaz. Kan isim mufrad itu bisa dibaca rofa, kemudian juga bisa baca nasab ya Ustaz. Betul. Bagaimana Ustaz? Kapan kita harus baca nasab dan kapan juga kita harus baca rofa? Misalnya kalau kita lagi baca kitab yang tidak berharokat. Tidak. Kan kalau yang berharokat gampang kita baca kalau ada yang harokat. Ini kalau tidak berharokat Ustaz. Bagaimana kapan kita harus baca rofa, kapan kita harus baca nasab Ustaz? Baik. Kapan kita baca rofa? Ketika ya ini ada status ya, ini status nanti. Sebab i'rab itu maksudnya status. Dia sebagai apa? Subjek, objek, sebagai apa gitu ya. Nah, kapan kita baca rofa? Ketika ke sini, Pak. Ya. Ketika nanti ke sini, ya. Jadi nanti ketika isim mufrad menjadi salah satu ini, maka dia dibaca rofa. Gitu. Nah, kapan dibaca nasab? Ketika punya statusnya di sebelah sini. Salah satu ini. Ya, itu nanti dibaca nasab. Lah memang harus sabar, Pak. Harus sabar. Insya Allah nanti ada waktunya saya jelaskan ini. Oh, masih Ya. jauh pembahasannya ya Ustaz. Gimana? Ya. Jadi inti nahwu itu begini ya. Inti nahwu begini. Inti nahwu itu pada i'rab ini. Pada i'rab ini. Nah, misalkan nih ada kata rofa katakanlah. Ada lafaz al-muslimu ini rofa. Nah itu dicari. Kenapa dia rofa? Berarti ke kanan sini. Ya, ke kanan sini. Oh, dia menjadi fa'il. Misalkan sudah ketemu ini ya, menjadi fa'il. Fa'il itu pelaku ya, subjek. Ya. Terus tanda rofanya apa? Dilihat. Oh, itu masuk yang mana ya? Oh, itu pakai dhammah. Berarti di antara ini nanti. Ya, ya. Isim mufrad jamak taksir atau jamak muannats salim. Bentuk lafadznya seperti apa? Kan tadi al-muslimu. Oh, udah ketemu itu isim mufrad itu. Ah, gitu, ya. Jadi ilmu nahwu itu bisa menjawab pertanyaan apa? Satu kata misalkan muslim ini statusnya sebagai apa? Ke sini berarti ke kanan. Terus tanda rofaknya itu menggunakan apa? Oh, dhammah. Terus kenapa menggunakan dhammah? Bisa menjawab ini. Ya, di antara ini. Nah, kalau udah bisa menjawab itu berarti antum udah bisa baca kitab nanti, ya. Jadi antum bisa ilmu nahwu, ya. Intinya di sini kan. Jadi ke kanan ini status kedudukan dia, ya. Sebab-sebab i'rab yang menjadikan rofa, nasab, jar dan jazm sebelah kanan, amilnya ini, ya, amilnya. Terus kemudian di sini apa namanya itu tandanya, tanda dan kenapa menggunakan tanda itu. Udah itu sebenarnya ilmu nahwu itu. Ya cuman nanti ada perubahan-perubahan yang seperti ini. Yadribu menjadi yadribuna. Nah, itu nanti masuknya di ilmu sorof. Gitu Bapak. Siap, Ustaz. Ya, Iya. orang Una sabar. Iya, harus sabar gitu ya. Karena kalau saya jelaskan semuanya, insya Allah enggak paham. Insya Allah. Siap. Ada pertanyaan lagi silahkan. Fokus kita hari ini cuma ini saja ya. Tanda nasab. Ya enggak banyak-banyak insya Allah setiap pagi kita belajar enggak banyak tapi paham. Enak kan kalau belajar sedikit tapi paham? Ya, siap. Ada pertanyaan lagi silahkan kalau ada. Masih ada waktu 9 menit. Ini jadi untuk fi'il mudhari itu harus hafal juga huruf nasab ya tadi ya. Untuk Ya huruf nasab itu harus dihafal betul. Jadi kalau ada huruf nasab itu udah pasti tanda nasab ya.
udah pasti fiilnya menjadi nasab, udah pasti. Misalkan ada an, ya. Ini an itu tanda amil nasab juga an itu. Jadi an itu yang sering muncul. An itu sering muncul. An ini. Maka fiil setelahnya, kalau dia fiil mudhari, udah pasti dia nasab. Udah pasti. Tidak mungkin rafa, tidak mungkin jazm. Udah pasti dia nasab. Ini seperti huruf jar kemarin. Kata yang jatuh setelah jar, pasti dia isim. Dan pasti ber-i'rab jar. Gitu. Ya. Jadi ilmu kepastian ini. Jadi dalam bahasa Arab kayak gitu, ada yang sifatnya pasti, ada yang enggak pasti juga itu. Gitu Pak, ya. Siapa tadi yang bertanya? Ya Pak, makasih. Ustaz, makasih. Ya, sama-sama. Misal di dalam Al-Quran ada lafaz fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Surat Al-Baqarah ayat 24. Di situ ada apa? Fa illam taf'alu. Lam pakainya lam. Walan taf'alu. Ada lam, ada lan. Wah itu taf'alunya sama. Fa illam taf'alu. Walan taf'alu. Yang punya Quran coba dibuka. Ya. Coba dibuka sekarang dibuka. Ya, coba dibuka dulu. Saya ingin menunjukkan bahwa sama-sama kata tersebut tapi kedudukannya berbeda. Udah buka Qurannya. Ayat ke-24. Al-Baqarah. Ya, udah. Udah kan? Lah Ya. lam yang pertama fa'il lam taf'alu dan lan taf'alu, lafaz taf'alunya sama enggak di situ? Sama. Sama. Lah lam taf'alu yang pertama itu i'rabnya jazm. Ya. Kok bisa tahu? Karena lam itu amil jazm ini maksudnya. Perhatikan ke sini, ini maksudnya dia. Amil jazm. Maka fi'il tersebut itu kalau ditanya i'rabnya apa? Jazm. Tidak boleh dijawab ini i'rabnya nasab loh, tapi kan tidak ada nunnya. Nah, kita lihat tanda jazm itu juga dibuang nunnya. Nah, ini hadfun nun yaitu membuang nun yaitu pada af'alul khamsah. Itu. Ya. Nah, lan taf'alu berarti kata yang setelahnya. Itu i'rabnya apa kalau ditanya? Nasab itu. Loh, kok enggak jazm? Iya, kenapa? Karena di situ jatuh setelah amil nasab, yaitu lan. Sama-sama taf'alu, ya, i'rabnya berbeda. Itu apa yang menjadikan di situ berbeda? Amilnya. Ya, faktor yang mempengaruhinya. Jadi seperti itu. Sebelumnya nih. Iya, itu. Jadi lam yang pertama lam taf'alu berarti fi'il di situ jazm. Kalau ditanya, boleh tidak dijawab nasab? Tidak boleh. Lan, pakai lan, nun, ya, lan. Nah, maka di situ nasab. Taf'alunya nasab. Boleh tidak dijawab jazm? Tidak boleh. Itu. Nah, itu juga untuk membedakan nanti yang ini tadi jamak mudzakkar jamak muannats salim tadi, ya. Jamak muannats salim itu ketika nasab dia menggunakan kasroh. Ya, ketika jar juga menggunakan kasroh. Sama-sama muslimat. Nanti kalau itu kita udah tahu sebelah sini, sebelah kanan sini, nah, maka kita juga akan tahu, oh ini pasti jar, oh ini pasti nasab, gitu. Ya, bisa difahami ya, insya Allah. Itu tinggal dibiasakan nanti menjadi apa istilahnya itu, menjadi kayak refleks gitu ya. Oh ini bacanya salah itu orang. Nah, oh ini saya bacanya salah ini. Nah, kalau udah terbiasa, gitu ya barangkali ngaji kita kalau udah ada pertanyaan.
Ada pertanyaan lagi enggak? Silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Kayak surat Al-Baqarah itu kan walang tardo ya. Mm-mm. Jadi itu huruf nasab Walang juga ya. Walang tardo ankal yahudu itu. itu nanti muqaddarah Pak, nanti maksudnya ke muqaddarah. Itu belakangnya kan apa namanya? Ada huruf ilatnya kan. Ada huruf ilatnya. Sebentar, saya buka lagi ya. Coba dibuka itu di surat Al-Baqarah ayat apa namanya itu halaman ketiga sebelum terakhir paling atas. Itu walan tardha angkal yahudu. Ayatnya 120 kalau tidak salah ya. Coba dibuka di situ. Sudah? Sudah dibuka? Sudah tadi. Ya, di situ kan tardha gini kan, tardha. Tulisannya gini kan? Iya. Nah, ini namanya alif. Ini alifnya. Ini alif. Nah, ketika seperti itu bagaimana? Ya, kita lihat ke sini. Itu pakainya tanda yang paling bawah ini, Pak. Tanda paling bawah ini. Aduh, maaf. Ini. Yaitu fathah muqaddarah. Ya, fathah muqaddarah. Yaitu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Ini mohon maaf ya, ini harusnya kepotong apa namanya dipisah ini. Ini kesambung. Al-mu'tal itu yang berpenyakit, al-akhiri yang belakangnya. Berarti belakangnya itu ada huruf ilatnya. Huruf ilat itu apa tadi? Wawu, alif atau ya. Nah, kebetulan di situ alif. Maka di situ tidak tampak fathahnya. Ya, seperti yakhsha ini. La yakhsha nanti gitu. Lan darda gitu ya. Jadi di situ tidak tampak. Ya, nah namanya ini tanda muqaddarah ya. Yang tidak tampak seperti itu apa namanya tanda muqaddarah. Kalau ditambahkan sebenarnya apa? Alif. Kenapa? Karena dia masuknya fi'il mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un gitu ya. Ketika sahih dia kelihatan fathahnya, tapi ketika tidak sahih ya, tidak sahih itu kemasukan bukan kemasukan ya, belakangnya itu berupa alif. Ini khusus alif. Kalau belakangnya itu wawu atau ya, nah itu masih bisa fathah. Ya, tapi kalau belakangnya alif ini tidak bisa difathah. Seperti walan tardo itu. Nah, kalau ditanya tardo itu i'rabnya apa? Udah bisa pasti itu ya. Pasti itu nasab gitu. Kenapa nasab? Ada lannya gitu ya. Itu Pak ya. Iya, Tad. Nanti kita ulang-ulang terus tanda-tanda kayak gini. Ya ini karena apa namanya tanda-tanda seperti ini tuh sering lupa gitu. Kadang-kala sering lupa. Nah makanya ini tak buat skema itu untuk memudahkan. Ya kalau antum bisa ngeprint menjadi A4 itu bagus ya. Saya ngeprint 4 ya. Ini sebenarnya itu untuk santri-santri di sini sebenarnya awalnya gitu. Saya punya idenya itu untuk santri-santri sini biar mereka cepat bahasa Arab gitu, memahami bahasa Arab. Tapi setelah kemarin saya daurahkan itu, alhamdulillah banyak yang tertarik dan apa ya istilahnya itu tercerahkan dengan ini. Sehingga saya pikir ini kayaknya bagus nih untuk yang lain gitu. Termasuk ini saya sedang membuat ilmu balaghah ya. Karena balaghah itu sebagian orang memang susah. Saya sendiri juga memahami susah kalau dari kitabnya langsung. Tapi begitu dibuat skema itu ternyata tidak susah-susah amat ternyata. Gitu ya. Tadi Afwan. Ada lagi? Oh, ini waktunya udah habis. Yang insya Allah sampai situ dulu ya. Kita lanjut di pekan bukan pekan ya, besok pagi ya. Besok pagi tetap jam 5:30 ya, jangan sampai lupa 5:30. Kemarin ada yang terlambat. Pak Usep kemarin terlambat ya Pak ya. Ya, pokoknya info-info apa di deskripsi grup ya. Info apa saja di deskripsi grup.
Baik, kita tutup ngaji kita pada pagi hari ini. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.